dengan tema Hiduplah sebagai Anak Allah yang dan diikuti jemaah dalam suasana perayaan Natal yang penuh sukacita dan persekutuan. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Suharjana. Ibadah Natal di GPIB Immanuel Batam diisi dengan pujian, doa, serta perenungan firman Tuhan yang bersumber dari Injil Yohanes, menghadirkan suasana ibadah yang hikmat dan hangat. Tema Natal tahun ini menjadi pengingat bagi jemaat akan identitas iman di tengah kehidupan yang terus berubah. Pendeta Stefanus Erjo memberikan khotbah dengan tema Hiduplah sebagai Anak-anak Allah. Tema kita dalam ibadah Natal ini luar biasa menurut saya. Dia sebuah ajakan, hiduplah sebagai anak-anak Allah. Dan penulis Injil ini tidak sembarangan juga menyampaikan atau mengatakan kita adalah anak-anak Allah. Karena apa? Karena salah satu kriteria anak-anak Allah itu adalah kita percaya. Kalau kita adalah anak-anak Allah, kita yang percaya ini, bagaimana kemudian kita menjadi terang? Betul-betul kita menampakkan hidup kita seperti apa yang Tuhan mau. Itu tugas kita, itu panggilan kita. Natal menjadikan kita, mengingatkan kita tentang panggilan kita. Dan saya yakin, saya percaya, saya berdoa, saya berharap seluruh yang hadir di sini betul-betul mau menunjukkan dalam hidup kita bahwa kita anak-anak Tuhan Yesus yang hanya menghadirkan terang dan bukan yang lain. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Amin. Ibadah Natal tersebut menjadi momentum refleksi bagi jemaat untuk memaknai perayaan Natal tidak hanya sebagai seremonial tahunan, tetapi sebagai panggilan hidup yang menghadirkan terang, kasih, dan dampak positif di tengah masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan. Sementara itu, pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kepri menggelar Safari Natal 2025 dengan menyambangi sejumlah gereja di Kota Batam pada Rabu kemarin. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan misa malam Natal berlangsung aman, tertib, dan juga kondusif. Safari Natal tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Operasi Lilin Selegi 2025 yang digelar Polda Kepulauan Riau. Rombongan memulai peninjauan dari gedung Polda Kepri sebelum bergerak ke beberapa rumah ibadah yang telah ditentukan sebagai lokasi kunjungan. Gubernur Kepulauan Riau Ansyar Ahmad hadir bersama Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura, Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Syafruddin, Kabinda Kepri Brigjen TNI Bonar Panjaitan, Wakil Ketua 2 DPR RI Kepri yaitu Afrizal Dahlan serta unsur Forkopimda lainnya. Di mana kunjungan diawali di gereja HKBP Batam Center dan dilanjutkan ke GRI Teluk Tering serta sejumlah gereja lainnya di wilayah Batam. Dalam hasil pemantauan, Gubernur Ansar menyampaikan bahwa ibadah Natal berjuang dengan lancar dan penuh kekusukan. Ia menegaskan kehadiran pemerintah dan Forkopimda merupakan bentuk perhatian negara dalam menjamin kebebasan beribadah. Sekaligus berharap semangat toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Kepulauan Riau terus terpelihara hingga memasuki tahun baru 2026. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah program 1 dari Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Gerakan filantropi Kepri menjadi wadah kolaborasi dan kepedulian sosial terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama membangun kesejahteraan di Kepulauan Riau. Selengkapnya dilaporkan Nurul Mahfud. Dunia filantropi terus berkembang dan membuka ruang seluas-luasnya bagi semua pihak untuk berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing. Di Kepulauan Riau, kegiatan filantropi kian menggeliat, didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama. Pegiat filantropi di Kepri, Muhammad Izzuddin Al-Hafiz menyampaikan bahwa potensi sumber daya manusia di wilayah Kepri sangat mendukung berkembangnya gerakan sosial. Menurutnya, masyarakat Kepri memiliki kepedulian yang tinggi dan semangat gotong royong yang masih terjaga kuat dalam budaya lokal. Ia menekankan bahwa ruang filantropi bisa melibatkan banyak pihak mulai dari pelajar, ibu rumah tangga, pekerja kantoran, hingga pelaku UMKM. Setiap kontribusi sekecil apapun sangat berarti dalam membangun solidaritas sosial. Istilahnya menjalankan aktivitas sosial itu jadi hal-hal yang biasa gitu, dan itu menjadi harapannya menjadi lifestyle bagi seluruh orang dengan ruang kontribusi masing-masing. Ada yang ingin jadi donatur, ada yang ingin jadi relawan, ada yang ingin jadi mitra, ada yang ingin mungkin ya hanya bantu nge-share, itu juga sudah sangat membantu. Ada yang mungkin influencer tadi ya, ada yang juga kami juga punya beberapa relasi media promosi, jadi mereka membantu dengan caranya masing-masing ya. Jadi ruang kolaborasi itu luas. Kami terbuka dengan berbagai macam kebaikan karena tagline kami 1 hari 1 kebaikan.
Lebih jauh, Izzuddin mengajak masyarakat untuk tidak memandang kegiatan sosial sebagai kegiatan musiman atau bersifat seremonial saja. Ia berharap semangat berbagi bisa tumbuh menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Menurutnya, tantangan ke depan bukan hanya bagaimana mengumpulkan bantuan, tetapi juga membangun sistem kolaboratif antar individu maupun komunitas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan. Sementara itu mendengar informasi lainnya di mana Pondok Formal Ahbazah Batam menggelar kegiatan khatam kenaikan Juz dengan tema peran pendidikan Al-Quran guna membentuk karakter remaja muslim dalam menghadapi tantangan di era digital sebagai bagian dari pembinaan santri dalam penguatan iman dan juga akhlak. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Suharjana. Kegiatan khatam kenaikan juz di Pondok Formal Al-Bahjah Batam berlangsung khidmat dan diikuti para santri serta orang tua baik yang hadir langsung maupun yang menyaksikan secara daring. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen pondok dalam membangun karakter generasi muda melalui pendidikan Al-Quran di tengah tantangan perkembangan teknologi dan era digital. Pondok Formal Al-Bahjah Batam berada di bawah pimpinan Ustadz Abdul Munil Al-Jailani. Pesan Ustadz kepada yang saat ini menjadi peserta dalam hataman kenaikan juz ini untuk semangat, dan juga yang paling berat ketika menghafal itu adalah proses murojaahnya. Maka di sini dengan berkah wasilah acara semacam ini tentu harapannya bisa menambah semangat dalam menjaga hafalan tersebut yang saat ini sudah antum ujiankan, yang saat ini sudah antum setorkan, yang saat ini sudah antum hafalkan. Maka itu antum punya kewajiban setelahnya, yaitu untuk menjaga dan terus murojaah. Nah, itu adalah cara bagaimana hafalan terus melekat dalam diri dan juga hati kita. Dan harapannya adalah yang lebih besar lagi, kita semua bisa mengamalkan apa yang menjadi kewajiban kita dalam Al-Quran tersebut. Melalui kegiatan khatam kenaikan juz ini, Pondok Formal Ahbazah Batam berharap para santri semakin termotivasi untuk menjaga hafalan Al-Quran, meningkatkan kedisiplinan murojaah, serta mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari sebagai bekal menghadapi tantangan era digital. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan. Baik pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri dikabarkan setelah 2 tahun perayaan Natal berlangsung terbatas akibat perang di Gaza, suasana Natal kembali terasa di Bethlehem dengan adanya gencatan senjata yang masih rapuh. Kota suci di tepi barat itu mulai menghidupkan kembali tradisi Natal ditandai dengan penyalaan pohon Natal di Main Square, tepat di depan gereja kelahiran Yesus. Bethlehem yang dikenal sebagai tempat kelahiran Yesus Kristus biasa dipadati penziarah setiap Desember, namun tradisi tersebut terhenti sejak pecahnya konflik pada Oktober 2023. Meski kondisi keamanan masih belum sepenuhnya stabil, pihak berwenang menyebut situasi yang relatif lebih tenang memungkinkan digelarnya kembali sejumlah kegiatan keagamaan dan budaya. Kembalinya perayaan Natal membawa harapan baru bagi warga setempat. Tokoh gereja menilai momen ini penting untuk menghidupkan kembali pesan damai dan kasih di Bethlehem selama 2 tahun terakhir. Eskalasi kekerasan di tepi barat telah menimbulkan korban jiwa dan memperparah krisis kemanusiaan, termasuk dampak ekonomi yang berat bagi warga kota. Sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Bethlehem terpukul keras akibat sepinya pengunjung. Pemerintah kota menyebut sebagian besar pendapat warga bergantung pada pariwisata, meski masih dibayangi ketidakpastian. Hotel, restoran, toko, serta tempat ibadah kini kembali bersiap menyambut wisatawan yang perlahan mulai berdatangan. Selanjutnya mendengar kita ikuti berita olahraga. Berita olahraga hari ini, Ketua Komite Olimpiade Indonesia menilai wejangan Presiden Prabowo Subianto menjadi faktor penting yang mendorong performa luar biasa para atlet Indonesia di SEA Games Thailand 2025. Motivasi yang diberikan langsung saat pelepasan kontingen merah putih dinilai mampu membakar semangat juang atlet di berbagai cabang olahraga. SEA Games Thailand 2025 disebut sebagai parameter awal untuk mengukur kekuatan Indonesia di ajang multi-event internasional sebelum menghadapi level yang lebih tinggi seperti Asian Games dan Olimpiade. Dari ajang ini terlihat banyak atlet mampu tampil maksimal dan melampaui ekspektasi. Kontingen Indonesia berhasil mengamankan posisi kedua klasemen akhir dengan raihan 91 emas, 112 perak, dan 130 perunggu. Capaian ini menjadi yang terbaik bagi Indonesia saat SEA Games digelar di luar negeri sejak tahun 1995. Sejumlah rekor termasuk rekor SEA Games hingga rekor dunia turut tercipta sepanjang penyelenggaraan.
Kita beralih ke cabang tenis. Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia mengucurkan bonus sebesar 700 juta rupiah kepada tim nasional tenis Indonesia yang sukses meraih 3 medali emas di SEA Games 2025 Thailand. Bonus ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan dan prestasi atlet. Tim tenis Indonesia meraih 3 medali emas dari nomor beregu putra, beregu putri, serta ganda putri. Selain itu, tim Merah Putih juga membawa pulang 6 medali perunggu dari berbagai nomor termasuk tunggal, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Raihan 3 emas ini dinilai sebagai hasil yang realistis. Meski belum sepenuhnya memenuhi target awal, evaluasi akan terus dilakukan untuk meningkatkan performa di ajang internasional berikutnya seiring komitmen federasi dan atlet untuk menjaga konsistensi prestasi. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Suharjana, salam olahraga. Demikian rekan informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Makna Natal di GPIB Immanuel Batam. Katam kenaikan jus di Al-Bahzaz Batam. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Dan jangan lupa juga Anda bisa menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 778 1051. Serta jangan lupa follow media sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.